Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang dapat bersama-sama dengan kami di Jumat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita memuji membesarkan nama Tuhan karena kekuatan surga yang Ia telah berikan kepada kita pada saat mungkin kita bergumul dengan satu pertanyaan bagaimana caranya kita itu dapat selalu secara konsisten menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjangkau umat-umat manusia atau saudara-saudari kita lainnya, agar mereka juga dapat mengalami sukacita dan damai surga seperti yang kita alami. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat lakukan itu secara konsisten? Kiranya pembahasan kita pada saat ini dapat membawa kita untuk memiliki pemahaman tentang hal ini. Baik, seperti biasanya mari kita buka dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kembali kepada kami satu kesempatan indah untuk mempelajari firman-Mu. Dan kiranya kami dapat memahami ini dan menghidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara yang saya kasih, pada sepanjang minggu ini seperti kita lihat, kita sudah memiliki satu tema umum pembahasan ya. Tema itu jadi bagaimana caranya kita membagikan Dia. Dan pada saat ini kita membahas tentang bagaimana kita membagikan itu tanpa paksaan tetapi penuh apa? Penuh kuasa. Ini sesuatu yang kita sambung dari pembahasan kita kemarin ya. Kita sudah melihat kemarin bagaimana pada saat kita membagikan tentang Kristus itu kita bersaksi. Itu bukan dari sudut itu adalah satu kewajiban kita. Ya, kewajiban apa yang harus kita lakukan, bukan. Tetapi dari sudut kelimpahan, apa yang kita sudah dapat peroleh dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada saat itu, ya, pada saat kita dipenuhi dengan kasih surga, maka secara otomatis keluarlah ya berlimpah kasih tersebut yang dapat menjadi bagian sesama kita. Jadi bukan dari sudut kewajiban, tetapi dari sudut kelimpahan. Dan pertanyaannya, pelajaran pada hari ini, bagaimana bentuk kelimpahan tersebut? Jadi pada saat kita menjadi saksi-saksi Tuhan, apa artinya kita menjadi saksi Tuhan? Apakah kita harus berkhotbah ya, atau ya apakah hanya berkhotbah dan kita bagi-bagi buku, traktat, itu saja? Apa artinya kehidupan yang berkelimpahan tersebut? Mari kita lihat pelajaran yang dapat kita peroleh dari apa yang dilakukan atau yang terjadi kepada Yesus Kristus sendiri yang menjadi contoh utama kita. Matius 9 ayat 36 berkata, pada saat Yesus melihat orang banyak itu yang datang dengan segala macam masalah, penyakit mereka, kelemahan-kelemahan mereka, apa yang terjadi? Melihat banyak orang yang sakit menderita itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Begitu banyak umat manusia, mulai zaman Yesus hingga zaman kita saat ini, yang lelah dengan kehidupan mereka, yang terlantar. Mungkin mereka tidak terlantar secara fisik, tidak terlantar secara finansial, tapi secara mental dan secara rohani. Begitu banyak. Seperti tidak ada yang menuntun kehidupan mereka seperti seorang gembala. Nah, kata yang saya ingin tekankan di sini adalah tergerak oleh belas kasihan. Itu satu kata, tergerak oleh belas kasihan ya. Tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Itu dari satu kata. Tergerak oleh belas kasihan itu dari satu kata bahasa Yunaninya, atau bahasa Inggrisnya berapa kata ini seperti bahasa Indonesia ya. Moved with compassion. Itu dari kata splaknizomai. Splaknizomai. Itu berasal dari kata, dari akar kata daripada splaknizomai itu adalah dari splaknon. Nah, splaknon ini adalah bagian-bagian tubuh di dalam tubuh kita. Organ-organ penting dalam tubuh kita seperti hati, jantung, ginjal kita, liver kita, atau usus kita. Itulah yang penting dalam organ penting dalam tubuh kita. Jadi, pada saat dikatakan tergeraklah hati Yesus, artinya organ-organ dalam tubuh Yesus itu apa? Bergetar, ya. Bergetar, ya. Organ-organ dalam tubuh itu tergetar, bergerak, tersentuh, ya, tersentuh. Splaknizomai, ya, splaknizomai. Nah, kata ini, splaknizomai ini, kita tersentuh oleh sesuatu hingga merasakannya jauh di lubuk hati kita. Atau bagi orang-orang Yunani, terasa di usus mereka. Makanya seperti kalau kita ya,
Seperti kalau kita ada orang kelaparan atau sakit mah atau apa ya, seringkali kita merasa ada perut kita ada yang menggerutu gitu ya, ada yang sedang tergerak. Nah, seperti kita juga memiliki ungkapan ya, seperti itu ya. Pada saat kita melihat ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, misalnya ungkapan, oh hatiku hancur, hatiku hancur, atau perutku menjadi mual. Mungkin itu gambaran daripada keadaan dalam diri kita yang tersentuh. Ya, seperti perut menjadi mual, hati hancur, membuatku merasa sangat sakit hati kita dan lain sebagainya. Itulah gambaran dari apa yang terjadi dalam tubuh kita pada saat kita melihat sesuatu yang menyentuh, yang menggerakkan kita. Nah, pada saat kita juga mengucapkan bunyi kata splagchnizomai, ya, splagchnizomai ini itu hampir menyerupai sesuatu yang sedang apa? Sedang terbelah, ya, splagchnizomai yang sedang terbelah atau tergoyak, ya. Dan ini yang dialami oleh Yesus, ya. Dialami oleh Yesus pada saat dia melihat orang-orang banyak yang seperti domba-domba yang ditelantarkan, yang tidak ada gembalanya. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan hidup. Maka melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dengan kata lain, saat ia melihat penderitaan manusia, tubuhnya bereaksi. Perutnya terasa melilit, ya, tadi splagchnizomai, dan matanya berkaca-kaca. Itulah yang menjadi dasar, Yesus untuk menjangkau sesamanya. Itu adalah oleh sebab adanya belas kasihan, ya, hatinya tersentuh. Nah, adakah kita pada saat kita menjadi saksi-saksi Tuhan, itu karena hati yang tersentuh, hati kita yang tersentuh. Kenapa? Karena kalau hati yang tersentuh itu berarti ada kasih yang dapat keluar dari dalam diri kita. Bukan keharusan, bukan karena pendeta Rantung mungkin khotbahkan, mari kita semua menjadi saksi Tuhan. Saya harus nih sepertinya. Harus apa? Harus menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, maka perbuatan-perbuatan kita yang untuk apa ya? Yang tergerak, yang menggerakkan apa? Berbelas kasihan yang kita lakukan itu bukan berasalkan kasih, tetapi keharusan. Nah, ada perbedaan antara kasih dan keharusan. Kasih dan keharusan itu mungkin sama-sama ada beban yang kita pikul. Seperti Yesus, dia melihat orang banyak yang kesakitan, ada beban yang dia pikul. Tapi beban yang didasari kasih, itu bagaikan kita mengangkat kekasih kita, mengangkat istri atau suami kita, ya, kita angkat begitu. Itu senang saja kita, ya, walaupun itu berat juga, ya. Tetapi kalau itu adalah satu keharusan tanpa didasari oleh kasih, ya, tanpa didasari oleh kasih, maka itu bagaikan kita mengangkat batu yang begitu berat, ya. Itulah keharusan, ya. Jadi ada perbedaan antara bersaksi kita karena kasih dan juga apa? Keharusan. Kalau kita berdasarkan kasih, maka ada perasaan sukacita, bersukacita saat itu kita lakukan. Sedangkan kalau itu merupakan satu keharusan, satu hal yang harus kita buat, supaya kalau nggak masuk surga dan lain sebagainya, itu kita seringkali pikirkan, ya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu, ya, bersaksi yang kita lakukan itu bukan merupakan, kalau keharusan itu akan apa? Perasaan yang bersalah itu bukan perasaan suka, tapi bersalah. Kita merasa bersalah kalau saya tidak lakukan hal tersebut. Nah, masalahnya perasaan bersalah ini dapat kita tetap membawa kita untuk dapat bersaksi bagi Tuhan, tapi mungkin hanya untuk beberapa saat. Karena rasa bersalah untuk beberapa saat, tapi karena tidak didasari oleh kasih, itu cepat menguap, cepat habis, cepat selesai. Ya, kalau hanya keharusan, ya mungkin sekali-sekali kita lakukan, yang penting rasa bersalah itu hilang, yang penting hanya ada program-program tertentu yang kita buat. Tetapi kalau yang kita lakukan itu berdasarkan kasih, maka kita tidak perlu merasa apa, itu bukan merupakan satu program jangka pendek, tapi itu menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Panjang, short term, itu kalau hanya keharusan. Long term, masa yang panjang, kalau itu berdasarkan kasih. Selain itu, ada juga perbedaan lainnya antara kasih dan keharusan. Itu adalah kita membantu orang lain untuk mengenal Kristus. Membantu mereka untuk melihat kasih Kristus itu berdasarkan apa? Kita melihat orang itu dengan setiap masing-masing, setiap kepribadiannya. Manusia itu sebagai apa? Pribadi, ya.
Tetapi kalau kita karena keharusan, karena aduh capai target, apalagi aduh jemaat kami harus capai target nih untuk baptisan dan lain sebagainya, maka kita bukan melihat manusia itu sebagai pribadi. Manusia itu kita lihat sebagai angka atau statistik yang harus kita tambahkan ke dalam buku jemaat supaya pendeta punya laporan kepada conference atau kepada daerah. Wah, ini udah dicapai, ini udah beberapa jiwa, ada 5 jiwa, 6 jiwa, 7 jiwa. Kita katakan sudah menerima Yesus Kristus. Kita tidak melihat individu, setiap manusia dengan segala keberadaan mereka, segala kebutuhan mereka, ya, keadaan-keadaan mereka. Jadi itulah seorang gembala yang sejati. Seorang gembala yang sejati itu mengetahui seluk-beluk domba-dombanya. Setiap domba-domba itu memiliki karakteristik yang berbeda. Saat kami berada di Ethiopia ya, kami sempat memelihara domba ya, domba. Dan sebelumnya saya sering bertanya juga kepada anak-anak gembala di Ethiopia itu, kamu kok bisa kenal satu domba dengan domba lainnya? Mereka kasih tunjuk pada kami. Nah, lihat-lihat domba ini. Ini dia punya karakteristik, mungkin hampir sama besarnya. Tapi mereka setiap domba itu tidak ada yang semuanya identikal. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Kalau kita menjangkau sesama kita, bersaksi bagi Tuhan ya. Kita bersaksi, kita melihat setiap orang itu sebagai pribadi, bukan sebagai muka yang tidak berbentuk angka atau statistik. Maka kita mengetahui setiap keberadaan mereka, setiap kebutuhan mereka. Dan itu membawa mereka juga memiliki kekuatan untuk bersama-sama dengan Yesus yang mengenal kita semua secara pribadi. Matius 4 ayat 23 juga kita lihat bagaimana secara pribadinya ini yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus mengetahui setiap domba-dombanya itu secara pribadi. Kenapa? Karena Matius 4 ayat 23 katakan apa? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia melakukan apa? Yang pertama kita lihat, ia mengajar. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, ya, Injil Kerajaan Allah, serta yang ketiga apa? Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau kita lihat mengajar ini, dia mengetahui, ya, pada saat dia mengajar itu sedang menjangkau pikiran seseorang, ya, menjangkau pikiran seseorang. Itulah sebabnya kita lihat ya. Dan pada saat dia memberitakan Injil, dia sedang menjangkau kebutuhan rohani seseorang. Ya, hati seseorang, bukan pikiran lagi, tapi lengkap sekarang menjadi kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, keperluan mental mereka. Dan yang ketiga, pada saat dia melenyapkan segala penyakit, dia menjangkau kebutuhan fisik mereka. Dengan kata lain, dia mengetahui setiap orang kebutuhan fisiknya berbeda. Setiap orang kebutuhan rohani, mental, atau jiwanya itu berbeda. Kebutuhan pikirannya itu juga apa? Berbeda. Itulah sebabnya pada saat Yesus menjangkau, dia menjangkau secara utuh, secara sempurna. Pikiran, jiwa, dan apa? Dan tubuh. Jadi jangan hanya kita berpikir, waduh kalau saya bersaksi kepada Tuhan, wah saya ingin menjangkau mereka punya apa? Pikiran. Yang penting mereka dapat berpikir, wah beda nih antara Sabat dan Minggu. Beda nih antara bagaimana keadaan orang mati. Jadi kita hanya berfokus kepada doktrin, hanya kepada pikiran. Tapi itu bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu menjangkau jiwa, keadaan seseorang dari dalam. Itulah berita Injil. Berita Injil itu karena begitu besar, begitu hebat doktrin ini. Bukan kan? Begitu besar kasih Allah kan isi dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya itu keluar dari dalam jiwa. Itulah Injil. Karena kita menyadari kasih Allah, kita percaya. Bukan kita, kalau berbicara tentang doktrin, ya, pengajaran, hanya pengajaran, maka orang-orang Farisi memiliki pengajaran. Tapi mereka tidak memiliki Injil. Karena mereka tidak mengasihi Allah, Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Jadi ada beda antara pikiran dalam pengajaran dan hanya dalam apa? Pemberitaan Injil. Tapi Yesus lebih lagi daripada itu, dia melenyapkan segala penyakit. Artinya, dia memberikan perhatian kepada kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh mereka. Pada saat kita bersaksi, itu dia. Kita jangan hanya bersaksi, oh yang penting pikiran mereka dijangkau. Bukan. Bagaimana jiwa mereka, kebutuhan mental mereka, kebutuhan kerohanian mereka. Dan berikutnya, adakah kita juga memenuhi kebutuhan fisik atau tubuh mereka? Seperti dinyatakan ya,
Satu statement katakan, Anda tidak bisa berbicara tentang roti hidup Yesus. Kita bicara tentang Yesus ya. Anda tidak bisa berbicara tentang roti hidup kepada seseorang yang perutnya kosong, yang tidak ada makanan. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa ya. Jadi pada saat kita lihat sini, Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Yesus memenuhi kebutuhan pikiran mereka, kebutuhan emosi, rohani mereka, kebutuhan juga fisik mereka. Demikian juga dengan kita. Jika kita melihat seseorang yang dapat kita jangkau, lihat secara keseluruhan, termasuk kebutuhan-kebutuhan apa, fisik mereka yang dapat kita penuhi. Kita tidak dapat membagikan, tentu saja ya. Kita tidak dapat membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Tapi jika ada yang kita miliki, kita dapat membagikan untuk bahkan juga memenuhi kebutuhan fisik daripada seseorang. Yakobus ya. Yakobus katakan dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, ya pergi aja kamu ya, selamat jalan, kenakan pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Apakah gunanya kalau kita hanya mengubah pikiran orang ya? Mengubah mungkin bahkan jiwa orang, tapi tidak mengubah kebutuhan fisiknya. Itulah sebabnya Ellen White dalam satu kutipan yang sering kita dengar, kita pernah bahkan pelajari dalam pelajaran sahabat ya, sepanjang satu triwulan. Metode menjangkaunya Yesus itu apa? Hanya berkhotbah? Tidak ya. Yesus tidak berkhotbah ya. Dia dikatakan apa? Metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 123 ya. Metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat itu bergaul dengan manusia. Dia mengenal setiap umat manusia itu secara pribadi. Dia bukan hanya pergi untuk berkhotbah satu tempat, tinggalkan tempat tersebut. Tentu saja seorang pendeta dari Amerika mungkin dapat Anda dapat diundang di Indonesia atau melakukan penginjilan di Indonesia. Tetapi tetap ya saudara-saudari yang ada di Indonesia atau di mana ya, tetap terus menjangkau, kan Anda lah yang mengenal kebutuhan daripada saudara-saudari yang dijangkau dan telah diundang untuk menghadiri mungkin KKR dari pendeta yang datang dari Amerika atau tempat-tempat lain itu ya. Kenapa? Karena Anda lah yang mengenal orang-orang di sekitar itu secara pribadi. Dan itulah Yesus Kristus lakukannya. Dia bergaul dengan manusia sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka, bukan hanya pikiran, jiwa atau hati, dan juga kebutuhan-kebutuhan fisik mereka, kebutuhan finansial dan lain sebagainya. Ia menunjukkan rasa simpati, splagnisomai ya, rasa simpati terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi Yesus memberikan jangkauan, itulah sebabnya dia pergi. Dia bahkan memberi makan 5.000 orang, ya. Dia menghadiri pemakaman, ya. Demikian juga dengan kita saat ini. Mungkin ada teman sekerja yang orang tuanya bahkan kita tidak kenal, ya. Orang-orang tetangga yang tidak terlalu begitu kenal, tapi kalau ada kedukaan dan kita dapat datang berserta, maka biarlah kita dapat apa? Kita dapat muncul dan dapat memberikan support kepada mereka. Atau mungkin bahkan pada hari Sabat misalnya, kita lihat, wah, pada hari Sabat sekalipun ada tetangga yang pindah rumah, dan seperti pindah rumahnya cuma hari itu. Jangan kita bilang, oh, ini hari Sabat nih, nggak boleh nih saya angkat-angkat barang. Tidak ya, tidak ya. Bantu mereka. Dapat kita lakukan. Yesus sendiri berkata pada saat hari Sabat ada orang yang tangannya satu tangannya itu lemah ya, lumpuh seperti begitu ya. Imam-imam besar, ini boleh nggak ini buat menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus bilang, kalian ini domba, kalian masuk lubang saja, kalian bantu hari Sabat. Apalagi manusia ya. Itulah sebabnya dikatakan apa dalam Matius 12 ayat 12? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari apa? Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, melakukan bersaksi. Bersaksinya itu bukan hanya berkhotbah. Ya, dia mengajar tentu saja. Dia berkhotbah penting. Penting mengajar, penting berkhotbah. Tetapi lebih daripada itu juga, yang dikenal dari Yesus bukan hanya tentang khotbahnya di atas bukit, tetapi yang diulang-ulang oleh para rasul setelah Yesus diangkat ke surga atau berangkat ke surga dengan lainnya.
para rasul menyatakan tentang Yesus. Bagaimana caranya? Kisah para rasul 10 ayat 38. Dikatakan pada saat mereka berkhotbah, para rasul ini katakan apa tentang Yesus? Yesus Kristus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling apa? Untuk berkhotbah? Tidak, yang disebutkan di sini di ayat 38, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah dapat menyertai kita, saudara dan saya, seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat bersaksi, bukan hanya dengan berkhotbah, berbicara, tapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diingat. Saya nggak tahu ya, pada saat kami keluar dari Ethiopia, banyak orang Ethiopia yang ingat pada kami itu hanya karena kami bagi-bagikan. Bukan karena saya pernah berkhotbah ini, bikin minggu sembahyang di sekolah tersebut atau di gereja-gereja lain. Bukan, yang mereka ingat itu bagaimana kami membagi-bagikan buah-buah. Setiap kali ada panen di rumah kami, di buah-buah pohonan di halaman kami bagikan kepada masyarakat sekitar. Itu yang terus-terus sampai saat ini mereka selalu apa ya? Selalu ingat perbuatan baik ya. Tapi itulah yang dapat menjadi satu apa? Kesaksian. Itulah sebabnya Francis of Assisi dia katakan apa? Bahwa preach the gospel at all times, ya, katakan. And when necessary, use words. Beritakanlah Injil setiap saat, dan jika perlu, gunakanlah apa? Kata-kata. Jadi, kalau demikian, bagaimana berita Injil itu kalau perlunya hanya kata-kata? Ya, apa yang harusnya terjadi? Bukan dengan kata-kata, dengan kata lain. Beritakanlah Injil dengan kehidupan kita. Beritakanlah Injil dengan perbuatan-perbuatan baik yang murni, dengan motif yang murni, bukan untuk pencitraan diri gitu ya, bukan, tapi dengan motif supaya Kristus yang dimuliakan. Dan kita tahu bahwa perbuatan baik itu juga bagaikan pelajaran kita kemarin. Perbuatan baik untuk menginjil ya. Menginjil itu bukan hanya pergi baptis dan ajar ya, tetapi juga dengan melakukan perbuatan baik. Dan bagaimana itu terjadi? Oleh sebab adanya kuasa Tuhan dan adanya kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya pertanyaan yang di permulaan acara kita saat bagaimana kita secara konsistensi bisa berbuat baik. Kita seringkali merasa, aduh pendeta, kalau saya terus berbuat seperti dia disia-siakan atau tidak apa, orang hanya mau cari untungnya, hanya cari madunya dari kami dan lain sebagainya. Ya, biarlah kita melakukan itu. Pertama-tama kita didasarkan oleh kasih tentu saja ya, karena kita menerima kuasa daripada Yesus dan kehadiran Yesus yang hadir dalam kehidupan kita ya. Dengan itulah sebabnya kita dapat berbuat baik secara konsisten, karena bukan oleh sebab kuat kuasa kita dan bukan karena kehebatan kita, tapi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita semua diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk selamat. Ya, jangan terputar ya. Kita bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tapi diselamatkan untuk berbuat baik ya. Oleh itu lihat ini ya, Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah. Kita dibuat dulu oleh Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Artinya diciptakan itu kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Pada saat kita diciptakan sebagai manusia baru yang diselamatkan, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak poin penting di sini. Beberapa poin penting mungkin ya, bukan banyak ya. Yang pertama, sebagai umat yang telah diselamatkan, kita memiliki identitas baru. Kita buatan Allah. Buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, buatan Allah sebagai manusia baru. Dan poin kedua, sebagai manusia baru, sebagai umat yang telah diselamatkan, maka kita memiliki tujuan yang baru. Apa itu tujuan barunya? Melakukan pekerjaan baik. Karena telah diselamatkan, karena telah menjadi manusia baru, menjadi buatan Allah, Dan sebagai umat yang diselamatkan, ya, kita melakukan pekerjaan baik, ya, dan kita kemudian kita lihat di sini bagaimana itu dapat terjadi supaya kita dapat melakukan perbuatan baik secara konsisten dan terus-menerus. Kita lihat di sini, sebagai umat yang telah diselamatkan, kita bekerja dengan satu keyakinan bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan, segala perbuatan yang baik yang kita lakukan itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya.
Jadi pada saat kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, membantu orang lain dengan kebutuhan fisik mereka, kebutuhan finansial mereka, itu adalah melalui segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Allah yang persiapkan. Allah akan menyatakan, mungkin kemampuanmu ya, kamu cuma bisa bantunya ini cuma mungkin 500.000, 300.000 ya. Itu dipersiapkan Allah, karena itulah yang mungkin dapat kita miliki. Atau mungkin Allah akan katakan, ini bukan orang yang perlu untuk dibantu nih. Dia mungkin modus. Gantinya kita hanya habiskan memenuhi kebutuhan finansial dari orang yang modal dusta, ya, modus ya. Di Indonesia dikenal dengan kata tersebut. Mungkin Allah katakan ada yang lebih baik untuk kita salurkan. Ada yang lebih penting untuk kita salurkan. Jadi berdoa kepada Tuhan. Ini ada yang seorang yang dapat saya jangkau dan dia memerlukan bantuan. Kira-kira bagaimana Tuhan? Tuhan akan menggerakkan hati kita. Karena apa? Karena setiap perbuatan baik kita itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan penting untuk mengetahui tentang apa artinya dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu dari kata proe toimazo. Pro artinya pro itu artinya sebelumnya. Sebelumnya, dan hetoimos artinya telah dipersiapkan. Jadi sudah dibuat sejak pada awalnya. Sudah segala awal untuk perbuatan baik kita itu sudah dipersiapkan. Sudah dibuat, dibentuk oleh Allah pekerjaan baik tersebut sejak pada awalnya. Nah, berikutnya ya, pada saat kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena keharusan. Kita lihat ya. Bukan karena keharusan, tapi karena dilandasi kasih, kita sudah lihat. Dan karena kasih Tuhan yang penuh, kita bagaikan ember yang diisi oleh air kasih oleh Tuhan, sehingga akan meluap, akan keluar. Kalau ember kita masih kosong, maka kita perlu untuk menerima firman Tuhan, berdoa, minta supaya kita dipenuhi, supaya kita dapat meluap, menjadi saksi-saksi Tuhan yang sejati, yang konsisten. Itulah sebabnya, kata berikutnya, dikatakan ya, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 ini katakan, supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata supaya kita hidup atau walk di dalamnya itu dari kata peripateo. Artinya berjalan menjalani hidup. Artinya bahwa pekerjaan baik itu adalah satu lifestyle, pola hidup kita. Bukan program jemaat. Mari kita berbuat baik. Kita ingin melakukan memberi makan orang-orang yang kelaparan di satu tempat tertentu. Bagus, saya tidak salahkan program tersebut. Tidak, jemaat kami selalu lakukan. Ya, anggota-anggota kami selalu setiap tahun kita melakukan banyak program-program. Tapi biarlah yang terlebih utama, saya selalu tekankan di jemaat saya, biarlah yang paling utama daripada yang kita lakukan itu bukan karena adanya program, kewajiban, keharusan, bukan. Tapi biarlah itu merupakan satu pola hidup kita. Satu pola hidup kita. Itulah sebabnya pada saat expositors Greek Testament katakan tentang kata peripateo ini. Kata peripateo ini ada good works yang dilakukan itu, yang dipersiapkan Allah sebelum menjadi lifestyle itu, dikatakan apa? Bahwa pekerjaan baik seharusnya kita lakukan secara nyata dan sebagai kebiasaan. Bukan sebagai program gereja, tapi sebagai kebiasaan. Tujuan akhirnya adalah menjadikan perbuatan baik sebagai unsur mendasar, unsur hakiki daripada kehidupan kita. Ranah atau satu keadaan di mana tindakan kita itu bergerak. Satu ranah tempat tindakan kita bergerak. Itulah sebabnya perbuatan baik itu adalah merupakan satu pola hidup. Ya. Kita percaya kepada Yesus, menerima kasih-Nya, maka kita memiliki hidup yang kekal. Nah, apa artinya pada saat kita memiliki hidup yang kekal? Setelah kita menerima hidup yang kekal itu apa artinya? Hidup kekal itu kita sudah pelajari bukan hanya nanti pada saat Yesus datang, kita akan diangkat ke surga, tidak akan mati-mati, arti hidup kekal. Tidak, hidup kekal itu adalah damai sukacita yang dapat kita mulaikan saat kita menerima Yesus saat ini juga. Dan juga nantinya ya. Tapi itulah, setelah kita beroleh hidup kekal, apa yang akan terjadi? Setelah kita diselamatkan, apa yang akan terjadi? Yohanes 7 ayat 38 katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti Yohanes 3 ayat 16, orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 7 ayat 38 katakan, barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mempercayai kasih-Nya, memiliki hubungan yang terus-menerus semakin erat dengannya, maka dalam diri kita, dalam hati kita akan mengalir keluar aliran-aliran air hidup. Itulah menyebabkan kita konsisten. Kita gak bisa paksakan seperti Rasul Petrus dan Yohanes yang kita pelajari kemarin. Mereka tidak bisa menghentikan kesaksian mereka tentang kasih Kristus. Kenapa? Karena itu keluar dari dalam diri kehidupan mereka. Kembali kepada Efesus 2:8. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan dengan kehidupan kekal yang sudah diberikan kepada kita. Kita diciptakan dalam Kristus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita seperti Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kiranya perenungan ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya baik dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saat ini kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan indah kembali kami dapat peroleh untuk mempelajari bagaimana kami dapat membagikan tentang Engkau Tuhan. Dengan penuh konsistensi. Bukan hanya satu program atau sekali-sekali yang kami lakukan yang seringkali dapat lenyap dan tidak lagi muncul dalam kehidupan kami. Tapi bagaimana kami dapat membagikan tentang Engkau seperti Yesus Kristus. Yang memenuhi bukan hanya kebutuhan pikiran, kebutuhan jiwa, tetapi juga kebutuhan fisik. Umat-umat manusia yang dapat dijangkaunya. Hatinya tergerak. Organ-organ tubuh Yesus telah bergetar melihat umat-umat manusia yang telah berada dalam keadaan yang melelahkan. Kelelahan, kehilangan. Seperti domba-domba yang kehilangan gembala-gembala mereka. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Dan biarlah kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati, yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau ubahkan menjadi manusia baru. Biarlah oleh kekuatan surga dan pekerjaan baik yang Kau ingin kami lakukan, yang bukan oleh kuat kuasa kami, tapi oleh sebab kuat kuasa-Mu, maka perbuatan baik yang Engkau sudah siapkan untuk kami hanya lakukan itu. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah perenungan ini dapat terus menjadi bahan pemikiran dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkatilah umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian Anda semua. Menjadi bagian saudara-saudari yang selalu bersama-sama di acara ibadah kita. Hamba mungkin tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian Anda semua. Menjadi bagian umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Menjadi bagian Bapak Ahok yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan menyertai saudara Ahok dan kehidupan keluarganya yang ada di Indonesia. Ibu Leoni, anak-anak juga yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Berkati juga saudari Winda Andreas. Kami berdoa bagi anak-anak yang ada juga di Indonesia. Tuhan selalu menyertai mereka. Jason dan Andrew, kiranya kesehatan, kekuatan surga selalu menjadi bagian anak-anak daripada saudari Winda Andreas atau Iin. Kami berdoa juga bagi Gladys Lasut. Tuhan akan selalu menyertai Gladys dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan Tuhan menjadi bagian, memberikan kekuatan, pengharapan yang pasti dalam kehidupannya. Berdoa terus bagi saudari Eti Sumanti. Tuhan akan menyertai Eti dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, biarlah Tuhan beserta dengan dia. Kekuatan surga menjadi bagian keluarga besar Sumanti yang ada juga di mana saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan melengkapi doa dan permohonan hamba-Mu ini. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawakan dan mintakan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati Anda semua.